Ya, ini dia untuk presenter kita siang ini, tidak asing lagi, ada Pak Franciscus Saverius Rudi alias Pak Frans, ya, salah satu host juga dari kru, dan posisi Goal Agency dengan income 30 juta per bulannya, dan bergabung di 3i Networks ini di Oktober 2014. Tentunya tahun ini sudah tidak membayar premi lagi, tapi terus mendapatkan passive income setiap bulannya. Dan kemudian berproses mencapai Silver Agency, mendapatkan kualifikasi trip ke Thailand, dan juga ketika naik Gold mendapatkan kualifikasi trip ke Korea. Ya, kita lihat di slide-nya, di gambarnya kayaknya keren banget ya, jalan-jalan. Dan teman-teman, kayaknya saya juga udah nggak sabar, karena selama pandemi ini sebetulnya kita ada trip ke China dan juga ke tempat-tempat lainnya, tapi sempat tertunda karena kita nunggu coronanya selesai dulu. Nah, teman-teman, dengan mengerjakan bisnis ini pun kita bisa mendapatkan trip ke luar negeri seperti Pak Frans. Latar belakangnya adalah mantan marketing percetakan, dan kita akan mendengarkan bagaimana membangun sebuah bisnis yang bersistem, yang terus berkembang. Kita bisa kembangkan di berbagai kota, bahkan sampai ke luar negeri, dan memberikan profit yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dari kota Tangerang, langsung saja kita menyapa yang sudah standby, ada Pak Frans. Selamat siang Pak Frans. Selamat siang Bu Esther dan juga teman-teman semuanya dimanapun berada. Senang bisa ketemu lagi. Semoga kita selalu sehat ya, dilindungi dari resiko-resiko COVID-19 tentunya, dan semoga yang sudah terkena atau sedang sakit bisa segera pulih, bisa selalu happy ya, selalu bahagia ya dalam mengejar impiannya bersama dengan 3i Networks. Baik teman-teman semuanya, langsung saja saya akan masuk ke materi presentasi kita siang hari ini. Semoga yang disampaikan melalui materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Nah, untuk memulai perjalanan kita, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berinteraksi selama 15 menit ini ya. Anda juga bisa ikut mengisi pesan di chatroom, di Zoom ya, supaya bisa lebih semangat dan lebih seru ya. Yang pertama adalah tentang prioritas. Ini kita akan mulai dengan prioritas ya, teman-teman semuanya ya. Kalau kita ingin memulai sebuah bisnis, sama seperti perjalanan ya, ada tujuannya yang mau kita capai nih. Siang hari ini rekan-rekan semuanya berkumpul untuk cari tahu satu peluang bisnis. Anda diundang oleh kawan-kawan Anda dengan harapan bisa menemukan informasi penting peluang bisnis 3i Networks. Sebelum diterangkan mengenai gimana sih caranya, ya nggak ada salahnya kita masuk dulu ke apa yang teman-teman mau capai, apa yang teman-teman mau capai di tahun 2021 ini atau 5 tahun ke depan ya. Bisa jadi dari 10 poin ini teman-teman menemukan tujuannya. Barangkali penghasilan tambahan. Pengen punya tambahan 10 juta sebulan. Seperti itu ya. Selama ini mungkin udah kerja lama nih jadi karyawan, penghasilannya sulit bertambah misalkan. Atau ingin punya usaha sendiri supaya lebih bebas waktu begitu ya. Ingin membahagiakan orang tua, ingin ajak jalan-jalan ke luar negeri misalkan ya. Ingin umrohkan orang tua misalkan, atau lama punya rumah di kontrakan begitu ya, selama ini ngontrak, pengen punya rumah sendiri ya, meskipun seadanya, sederhana, tapi kalau bisa punya rumah sendiri juga tentunya impian semua orang ya, pengen punya mobil sendiri, mobil pribadi supaya bisa ajak anak istri, keluarga jalan-jalan di akhir minggu ya, atau ingin punya kebebasan finansial dan waktu. Mungkin Anda seorang profesional, Anda seorang pengusaha ya, sudah punya pabrik, sudah punya harta yang banyak begitu ya, tapi ingin punya kebebasan waktu. Kadang orang punya banyak uang tapi nggak punya waktu buat nikmatin. Ya mungkin ini salah satunya ya. Atau silakan teman-teman pilih deh,
Salah satu dari 10 poin ini boleh pilih satu deh atau beberapa. Dan sebutkan alasannya. Kenapa teman-teman membutuhkan tujuan tersebut? Ini penting sekali, 1 menit, 2 menit sambil buka kertas, ditulis, atau mungkin dicatat di chat room-nya. Kenapa teman-teman memilih tujuan tersebut? Kenapa tujuan itu penting? Boleh direnungkan sama-sama ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah sudah terwujud belum? Selama ini teman-teman bekerja sekian tahun, belasan tahun, puluhan tahun, bagaimana? Sudah terwujud impiannya? Mungkin ada yang sudah ya, semoga demikian ya. Kalau sudah, selamat ya. Mungkin punya impian lagi, yang lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana kalau belum terwujud? Ya, masih harus terus bekerja pastinya ya. Nah, tapi barangkali teman-teman, di siang hari ini, sore ini kita bisa coba menengok bagaimana kalau teman-teman berbisnis saja. Sambil bekerja, punya aktivitas tambahan berbisnis, ya, untuk bisa mewujudkan impian-impian tadi. Sebenarnya apa bedanya sih bekerja dengan berbisnis? Kalau kita hanya sekedar bekerja, tentunya kita membutuhkan penghasilan ya, kita mencari uang, kita butuh gaji ya. Nah, tapi teman-teman, tidak selamanya nih kita bisa bekerja. Bagaimana kalau misalkan satu saat sakit, di PHK begitu, ya, atau dengan alasan apapun sehingga tidak bisa bekerja lagi. Apakah pernah terpikir seperti itu? Jika terjadi, bagaimana? Kalau teman-teman mengatakan, enggak, saya pasti kerja terus sampai hari tua, sampai pensiun. Ya kalau besok di PHK gimana? Kalau besok teman-teman jenuh, udah nggak mau lagi, udah capek nih, aduh, udah butek deh, bosen, kerja terus puluhan tahun, belasan tahun di situ terus. Ya mungkin teman-teman ngalamin seperti itu. Tapi kalau berhenti kerja gimana selanjutnya? Nah ini perlu dipikirkan. Ya. Nah tidak ada salahnya kita bekerja keras dengan cara bekerja lembur, mencari pekerjaan tambahan, mencapai target dan sebagainya ya. Tetapi semuanya ini kita menukarkan waktu dengan uang. Kapan nih teman-teman punya waktu buat jalanin hobi, buat jalan-jalan dan sebagainya? Ya, kita selalu menukarkan waktu dengan uang. Ada orang mengatakan time is money, waktu adalah uang. Ya masalahnya nggak selamanya kita bisa bekerja, betul ya? Nah, lantas apa pilihannya? Kenapa kita perlu berbisnis? Kalau kita bisa membuka bisnis kita sendiri, maka kita mulai membangun namanya aset. Jadi kata kuncinya ini aset. Aset inilah yang akan menjadi mesin pencetak uang. Jadi kita akan punya penghasilan secara pasif jika kita bisa membangun aset. Nah, inilah yang akan kita bahas yang hari ini, bagaimana kita bisa membangun aset melalui bisnis 3i Networks. Kenapa kita perlu aset? Teman-teman semuanya pasti pengen punya kebebasan waktu, pikiran, dan keuangan. Punya uang aja nggak cukup, perlu punya waktu buat menikmati. Punya waktu aja juga nggak cukup, kita perlu bebas stres. Kalau dikit-dikit mikirin, aduh udah harus balik nih, udah harus buka toko nih, liburan udah selesai deh. Ya teman-teman ya. Nah bagaimana caranya kita bisa memiliki ini semua? Ada 3 cara. Yang pertama, menjadi seorang konglomerat. Mungkin teman-teman bisa buka perusahaan, pabrik, mencoba trial error ya, modalnya juga lumayan juga ya, besar juga ya, resikonya juga besar. Tapi kalau berhasil, ya teman-teman akan jadi sedikit orang tuh. Orang-orang kaya, orang-orang sukses, para konglomerat yang terkenal ya. Ya, tapi mungkin ada yang banyak yang mengatakan nggak mudah ya untuk bisa sampai ke sana dan nggak murah juga ya. Ada nggak cara yang lebih praktis? Yaitu cara yang kedua nih, franchise, waralaba. Daripada bikin sendiri dari nol, kenapa nggak coba beli aja usaha yang udah jadi, udah terkenal, udah populer. Teman-teman juga mungkin sering belanja di sana. Contoh saja, misalkan ada minimarket ya, banyak ya di sekitar rumah kita minimarket ya. Atau makanan cepat saji yang logonya ada yang warna kuning dengan tulisan M, ada juga yang logonya dengan tulisan K, lalu ada juga yang macam-macam ya, teman-teman udah tahu ya, franchise kekinian, atau mungkin franchise terkenal yang jualan kopi, ya teman-teman udah tahu ya, lebih mudah ya, karena udah jadi, udah terkenal, tinggal beli aja,
plug and play, istilahnya kalau orang komputer tuh plug and play, tinggal beli aja, tinggal udah jalanin aja, nggak perlu pusing-pusing lagi, seperti di sebelah kiri. Tapi nggak murah juga, ada barang, ada harga, ada barang pastinya, ya kan? Nah kemudian yang ketiga, gimana kalau kita nih orang biasa yang nggak punya modal terlalu besar, nggak punya keahlian yang terlalu hebat, nggak punya waktu yang terlalu banyak, tapi punya tekad yang besar, seperti itu, pengen punya aset juga. Nah, ada cara yang ketiga yaitu bisnis jaringan atau personal franchise. Pilihan yang ketiga ini ada banyak juga ya di luaran sana, tapi tentunya di kesempatan ini kita akan membahas satu cara bagaimana kita bisa membangun aset, menciptakan keran passive income dengan bisnis 3i Networks. Nah, kenapa 3i Networks? Ada apa di 3i Networks? Apa sih manfaatnya? Yuk, kita coba bahas ya. 3i Network ini adalah sebuah solusi bisnis yang di dalamnya ini ada 3 unsur, insurance, investment, dan income. Ya. Asuransi jiwa, investasi, dan income, penghasilan, itu bahasa Indonesianya ya. Konsep bisnis ini dimulai tahun 2014 dengan konsep pembagian bonus berdasarkan omset nasional kepada agen berlisensi AJI. Bisnis ini resmi dari perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya. Kita akan coba masuk dulu ke profil perusahaannya, kalau teman-teman belum terlalu kenal dengan perusahaan CAR ya. Perusahaan CAR ini berdirinya tahun 1975, jadi sekarang sudah 45 tahun, dan memiliki kantor cabang di lebih dari 50 kota. Kemudian aset perusahaan terus naik ya, sepanjang tahun sejak 2-3 tahun terakhir juga naik terus. Saat ini sudah lebih dari 8 triliun rupiah, ini per September 2020 ya. Dan perusahaan CAR ini banyak sekali menerima penghargaan. Salah satu indikator perusahaan yang bagus adalah memborong penghargaan gitu ya, berbagai kategori penghargaannya ya. Dan teman-teman nanti bisa temukan berbagai penghargaan ini di website www.car.co.id. Dan sebuah bisnis yang bagus juga harus memiliki kantor pusat dan kantor-kantor cabang yang alamatnya jelas. Semua orang bisa cek, bisa datangi, dan juga bisa telepon ke kantor pusat. Ya. Oke, kemudian ini juga contoh penghargaan lainnya yang diterima oleh perusahaan Sentral Asia Raya. Jadi sekali lagi perusahaan Sentral Asia Raya, tempat di mana 3i Network ini lahir, ya, adalah perusahaan yang banyak sekali menerima penghargaan. Kemudian faktor legalitas. Penting sekali, jangan sampai kita menjalankan sebuah bisnis tanpa tahu izin usahanya bagaimana, ya. Dan perusahaan Sentral Asia Raya jelas terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Dan juga terdaftar di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Satu hal lagi, Sentral Asia Raya ini adalah salah satu perusahaan milik Salim Group. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya, Salim Group di Indonesia tuh perusahaannya banyak sekali, berbagai merek ya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang berasal dari Salim Group. Boleh dicek sendiri di Google untuk Salim Group perusahaannya apa aja sih gitu ya. Nah, untuk memulai perjalanan kita di bisnis 3i Networks, pertama-tama kita akan diajak untuk memilih 2 produk asuransi terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa saja menganggap ini sebagai modal. Jadi untuk memulai di bisnis ini modalnya adalah menabung proteksi, Bapak Ibu ya. Ada 2 pilihan proteksi, yaitu Carling Promix dan Gain Protection. Kita tidak akan bahas secara mendetail di kesempatan ini, saya akan hanya bahas secara singkatnya saja, di mana produk Carling Promix adalah produk unit link yang memiliki manfaat asuransi dan investasi. Kemudian untuk produk Gain Protection sendiri adalah produk yang fokus pada proteksi jiwa yang manfaatnya akan didapatkan setiap bulan. Ya. Dan kedua produk ini memiliki premi yang sama, pilihannya 350, 700, atau 1 juta rupiah per bulan. Pembayaran preminya bisa dicicil bulanan, tahunan, atau sekaligus 5 tahun. Akan baik sekali kalau Bapak Ibu semuanya bisa buat janji dengan agen pengundangnya masing-masing ya, untuk penjelasan lebih lanjut, lebih rinci mengenai 2 produk ini. Nanti silakan minta dibuatkan ilustrasi dari kedua produk ini.
Mana di antara dua produk ini yang terbaik? Yang terbaik adalah ambil keduanya, tentunya ya, untuk proteksi yang lebih lengkap ya. Oke, kemudian di sesi ini kita akan lebih fokus membahas tentang bagaimana konsep bisnisnya, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana penghasilannya. Pada prinsipnya yang perlu teman-teman lakukan adalah bercerita, menceritakan peluang ini kepada teman-teman yang lain, ya, karena Bapak Ibu tidak bisa mencapai sukses sendirian di bisnis ini, perlu orang lain, perlu kerjasama ya dengan timnya. Nah, maka langkah pertama lakukan yang namanya rekrutmen. Lakukan rekrutmen, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus rekrut. 1 kali merekrut akan mendapat bonus selama 3 tahun. Nah, berapa nilainya? Untuk premi 350.000, Bapak Ibu akan mendapatkan mulai dari Rp50.000 per bulan tahun pertama. Tahun kedua dan ketiga nilainya adalah separuh dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk premi 700 nilainya Rp100.000. Untuk premi yang 1 juta nilainya adalah Rp140.000. Kurang lebih ya, hitungannya dari rumus berikut ini. Untuk menghitung bonus rekrut ini sangat mudah. Berapa banyak orang yang Bapak Ibu bisa ajak bergabung di bisnis ini? Maka otomatis tinggal dikali aja. Misalkan Ibu Dewi Pati ya mengajak 10 orang join. Nah, maka ya udah, mereka masing-masing ambil premi 350.000, 50.000 dikali 10, seperti itu. Dan yang menarik dari bonus rekrut ini, Bapak Ibu juga bisa dapatkan bonus rekrut yang sifatnya tahunan. Jadi misalkan Bapak Suar Joko mengajak orang, kemudian beliau mengambil premi yang bayarnya tahunan, maka 50.000 langsung dikali 12, 600.000, seperti itu ya. Jadi bisa bulanan, bisa juga tahunan. Namun tidak harus, tidak ada kewajiban kita harus merekrut sebanyak-banyaknya sendirian. Capek juga kalau harus sendirian ya. Nah, maka strateginya seperti ini. Merekrut 5 orang dalam 1 bulan supaya bisa mendapatkan bonus yang terbesar, yaitu bonus elit. Nah, jadi perhatikan formasi yang kita lakukan di 3i Network ini adalah formasi 5 seperti ini. Di 3i kita hanya bisa buka 3 jalur aja, jadi kalau merekrut lebih dari 3 maka sisanya susun ke bawah. Kenapa 5 orang? Karena ada bonus elit. Inilah bonus terbesar yang Bapak Ibu bisa dapatkan di 3i Network sebelum naik posisi. Jadi segera rekrut 5 orang ya dalam 1 bulan. Bahkan nilai total bonusnya saat ini kurang lebih di angka 1 jutaan. Karena nilai bonus elitnya juga lumayan besar sekarang ya, ada di kisaran 600 sampai 700.000 rupiah. Kemudian, apabila Bapak Ibu bisa merekrut dengan premi yang lebih tinggi, jelas akan mendapatkan juga nominal angka yang lebih tinggi. Jangan lupa, kalau kelima orang ini bisa membayar preminya sekaligus 1 tahun, maka bonus rekrutnya juga akan langsung dikali dengan 1 tahun ya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, ada bonus yang menarik, yaitu bonus persistensi. Bonus persistensi ini Bapak Ibu akan dapatkan meskipun hanya punya 1 jalur saja. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau di 3i 3 jalur, kalau saya 2 jalur dapat bonus nggak? Dapat bonus level. Gimana kalau 1 jalur saja? Dapat juga bonus persistensi. Dan sudah ada yang mendapatkan bonus persistensi ini angkanya di atas 4 juta rupiah per bulannya, hanya dari bonus persistensinya saja. Bonus persistensi ini adalah bonus yang Bapak Ibu terima sampai kedalaman 10 level. Berasal dari rekan-rekan yang melakukan pembayaran premi memasuki bulan ke-13 sampai ke-24 ya. Jadi contohnya misalkan Ibu Sriningsih dari Garut ya, posisinya ada di atas nih. Nah, terus di bawahnya ini sudah memasuki pembayaran premi bulan ke-13. Nah, maka mulai dapat nih cering ya, Rp1.000 gitu ya. Kalau preminya 350.000. Tapi kalau preminya 700.000 dapatnya Rp2.000 sampai Rp2.860 seperti itu ya. Dan menariknya ini kompres sistem juga. Lalu kalau kita jumlahkan misalkan terjadi matriks sempurna ya, misalkan Ibu Sri tadi ya, matriks sempurna 3, 9, 27, 81, terus sampai 10 kedalaman, itu bisa menciptakan jumlah nasabah yang juga besar juga. Makanya bonus persistensi ini bisa mencapai jutaan rupiah atau lebih, begitu ya. Menarik ya, 1 jalur bisa dapat bonus juga. Namun,
bonus-bonus di 3i kita tidak akan bahas di kelas ini. Bapak Ibu bisa ikuti di kelas Kamis siang minggu depan ya. Karena untuk Rabu Kamis ini acaranya untuk sesi kick off meeting Sentral Asia Raya. Banyak bonus-bonus yang sudah disiapkan di 3i Network, semuanya isinya duit semua, uang semua, nggak ada yang daun ya, ditransfer semua lewat bank, jadi bisa dipakai, digunakan, seperti itu ya. Oke, sekarang kita hanya fokus ke jenjang karir dan apa yang harus kita lakukan di bisnis 3i Networks. Misinya kita apa sih sebenarnya? Di 3i ini misi kita adalah membangun 3 grup saja. Kita tidak bisa punya lebih dari 3 grup. Jadi setelah kita mengajak 3 orang, selanjutnya kita susun ke bawah. Tetapi sekali lagi, bukan berapa banyak orang yang kita ajak, tetapi bagaimana kita mengelola 3 grup agar mereka bisa berkembang. Kerjasamalah dengan orang yang serius, yang sama-sama mau maju. Kerjasama ya, bukan kerja sendiri-sendiri. Seperti itu. Maka akan menciptakan gulungan omset. 5 orang, 25, 125, dan seterusnya. Nah, jenjang karirnya seperti apa? Apabila grup ini masing-masing memiliki omset minimal 2.450.000, maka Bapak Ibu akan mencapai posisi tim agensi dengan penghasilan 1-2 juta rupiah sebulan. Kalau double jadi 4,9 juta, maka jadi leader agensi. Penghasilannya juga naik lagi ya. Begitu juga untuk posisi selanjutnya 15 juta masing-masing dengan penghasilan 5-10 juta rupiah per bulan. Nah, berikut ini adalah contoh statement bonus dari seorang bronze agency. Kemudian untuk posisi silver agency syarat omsetnya adalah 50 juta masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kedalamannya untuk menghitung omset ini sampai kedalaman tidak terbatas ya. Jadi sampai unlimited level. Itulah salah satu keunggulan dari marketing plan di 3i. Kerjanya nggak capek terus, nggak capek sendirian gitu ya. Tapi kita kerjasama, temukan orang yang serius, kerjasama, ciptakan duplikasi. Sampai kedalaman tidak terbatas, Bapak Ibu akan terus dapat omset dan dapat komisi dari akumulasi premi tahun pertama. Ya, lebih jelasnya nanti bisa ikut kelas marketing plan. Kemudian peringkat gold agency ketika mencapai omset minimal 100 juta 3 grup. Penghasilannya 20-30 juta sebulan, dan berikut ini adalah contoh income statement seorang gold agency. Oke, kita masuk ke peringkat yang lebih tinggi, platinum agency dengan omset 200 juta sebulan dengan penghasilan 40-60 juta per bulan. Kemudian dengan omset 400 juta mencapai titanium agency dengan 70-100 juta per bulan income-nya. Berikut ini contoh income statement seorang titanium agency. Oke, dan terakhir kita akan masuk ke posisi crown agency dengan omset minimal 800 juta per bulan dengan penghasilan 200-300 juta per bulan. Setelah posisi crown tidak ada lagi posisi, tetapi omset Bapak Ibu bisa terus menggulung, otomatis penghasilannya juga bisa ada potensi kenaikan seperti itu ya. Dan berikut ini adalah posisi crown agency ya untuk income statement-nya. Oke, menarik ya, seorang crown ternyata bonus sponsornya tidak terlalu besar, tetapi income jaringannya yang besar. Dengan kata lain, terbukti bahwa di 3i Network tidak harus jagoan rekrut, yang penting sabar dalam prosesnya, mau belajar, mengikuti support system, dan ajarkan duplikasi sistem ke anggota jaringannya, maka otomatis bisa mencapai posisi juga. Bagaimana strateginya? Sederhana saja, duplikasikan bonus elit atau rekrut 5 sebagai berikut. Jika terduplikasi, maka akan mencapai angka puluhan ribu orang hanya dalam waktu beberapa bulan. Tetapi dalam sebuah rencana bisnis belum tentu 100% berjalan lancar. Bagaimana jika kita gagal 90% atau hanya berhasil 10% saja? Kita lihat hitung-hitungannya. Ternyata dengan keberhasilan 10% berarti hanya 7.000 orang saja yang kita capai. Nah, jika dibagi 3 grup, maka kita akan mendapatkan 2.600 mitra atau nasabah atau pemegang polis atau agent per grupnya. Jika masing-masing dikali dengan premi 350.000, ternyata jalur A, B, dan C masing-masing mencapai omset 900 juta lebih. Berarti meskipun tidak tercapai sempurna, 90% mengalami kegagalan, kita tetap bisa mencapai posisi crown agency. Menarik ya? Nah, apalagi kedalamannya bisa diteruskan sampai ratusan ribu bahkan lebih. Dan
Orang-orang yang sudah mencapai kronagensi adalah mereka yang berasal dari berbagai latar belakang, usia, dan kota. Artinya, mereka-mereka ini mewakili heterogenitas ya. Jadi, siapapun kita sudah terwakili dan tentunya kita juga bisa mencapai posisi kronagensi. Ada seorang mantan satpam, seorang ibu rumah tangga, ada seorang mantan top leader MLM, ada seorang mantan karyawan, pengusaha, mantan kondektur bis, ada pemilik dealer mobil mewah, ya, dan bahkan ada yang sempat terjebak di money game ya, tapi sekarang sudah mencapai kronagensi. Nah, mereka semuanya ini bukan yang pertama dan yang terakhir, masih akan ada kronagensi baru yang bermunculan, mungkin salah satu di antara kita yang hari ini menonton. Ya, saya nggak usah sebut nama ya, masing-masing dari kita bisa mencapai kronagensi. Cara memulainya adalah dengan mendaftarkan diri dengan biaya Rp50.000 dan mengikuti sertifikasi AJI. Rp50.000 ini untuk mendapatkan ID aplikasi ya. Kemudian yang kedua, pembayaran preminya tidak secara tunai, tetapi melalui transfer virtual account menggunakan 10 bank yang bekerja sama jaringan minimarket dan aplikasi Link Aja serta Bukalapak. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai agent Tria Network, kita akan memulai bisnis ini dengan menjadi seorang pemegang polis terlebih dahulu. Tadi sudah saya kemukakan di awal, modalnya adalah menabung proteksi. Yang keempat, pastikan sebagai member Tria Network wajib, sekali lagi wajib punya aplikasi ini. Kenapa? Ya Bapak Ibu kan pengen tahu kan, informasinya apa, bagaimana. Kalau nggak download aplikasi, gimana bisa tahu isinya? Ya, jadi penting sekali dan tanyakan kepada pengundang masing-masing, habis ini silakan tanyakan. Ini isinya bagaimana dan cara-caranya seperti apa. Lalu ada 5 kesepakatan penting yang kita perlu taati sama-sama. Yang pertama dan kedua, tidak perlu dan tidak boleh membuat brosur atau aplikasi serta website sendiri karena sudah disediakan. Bagi Bapak Ibu yang membuat sendiri, itu hanya akan menciptakan kebingungan di masyarakat. Tria Network hanya satu. Tria Network adalah Tria Network, tidak kurang, tidak lebih, sehingga kita harus satu suara supaya masyarakat kita juga mengerti apa itu Tria Networks. Yang ketiga, penjelasan produk tidak ada kata bagi hasil. Di dalam produk Kaling Promix yang ada unsur investasinya, istilahnya bukan bagi hasil ya, tetapi ada. Nanti Bapak Ibu silakan ikuti training produknya. Dan yang keempat, penjelasan khusus produk unit link tidak boleh menjelaskan nilai investasi pasti dengan persentase tertentu karena memang tidak pasti ya. Kemudian yang kelima, tidak boleh membuat sistem dalam sistem karena akan berpotensi menimbulkan kebingungan. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah 5 kesepakatan yang penting sekali kita jalankan supaya tidak membuat kebingungan atau perbedaan persepsi di masyarakat. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, semoga menjadi jelas. Saya kembalikan ke Ibu Esther Paulus. Silakan Bu Esther.